Alhamdulillah kita sudah berdoa dan bertadarus Al-Quran. Marilah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Halaman 4. Buka kitabnya. Halaman 4 sudah ketemu. Bentar dulu. 1, 2, 3, 4. Baris keempat ya. Baris kedua saja ada yang diulang. Halaman 4 baris kedua. Wa amma yang ujung. Wa amma yang ujung sudah ketemu. Yang ujung berarti yang sebelah sini. Ini wa amma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hukmuhu, adapun hukumnya mempelajari ilmu tasawuf. Hu itu kembali ke ilmu tasawuf. Fahuwa, maka hukumnya itu al-wujubul ainiyu, wajib ain atau fardu ain. Nah, ini adalah jumlah ismiyah yang menjadi syarat. Ada amma lalu diberi fa, kedudukannya sama. Hukmuhu mubtada, huwal wujubul ainiyu, itu adalah khobar mubtada. Khobar mubtadanya berupa jumlah ismiyah. Huwa mubtada, al wujubul ainiyu khobarnya. Jadi ini adalah jumlah ismiyah yang khobarnya adalah susunan mubtada dan khobar lagi. Lalu diberi syarat ditambah amma dan fa. Jadi kesimpulannya adalah jumlah ismiyah itu khobarnya bisa bermacam-macam. Di antaranya adalah khobarnya adalah jumlah ismiyah juga, susunannya mubtada khobar. Jumlah ismiyah bisa diberi amma dan fa sehingga menjadi syarat, sehingga menjadi jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu bisa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ya, adapun hukumnya, maka hukumnya itu adalah wajib ain atau fardu ain. Kita terbiasanya menyebutnya fardu ain. Fardu ain itu seperti sholat 5 waktu, itu fardu ain. Tiap individu harus. Kalau ada orang yang tidak sholat 5 waktu, hukumnya berdosa. Nggak bisa orang berkata begini, saya nggak sholat dulu, diwakilin deh sama kamu. Nah, itu nggak bisa, karena hukumnya fardu ain, nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau fardu kifayah boleh diwakilkan. Satu masyarakat banyak yang nggak sempat, ada yang sempat sholat jenazah, maka yang sholat jenazah itu cukup beberapa orang. Jadi lalu yang lainnya tidak jadi berdosa, itu namanya fardu kifayah. Nah, menuntut ilmu, kemudian menuntut ilmu, belajar ilmu tasawuf, hukumnya fardu ain. Berarti tiap individu harus belajar. Nggak belajar, nggak tahu caranya membersihkan hati. Nggak tahu caranya membersihkan hati, berarti meninggal dunia hatinya kotor, na'udzubillah, dan masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Berarti harus belajar ilmu tasawuf. Ada yang bilang ilmu tasawuf bukan dari Islam, buktinya Rasul nggak ngajarin. Nah, ini orang kurang berpikir panjang. Di zaman Rasul memang nggak ada. Sama dengan ilmu fikih nggak ada, ilmu tafsir nggak ada, ilmu tajwid nggak ada, ilmu tauhid nggak ada. Semua nggak ada. Jadi semua nggak ada. Adanya Quran dan hadis, lalu ditafsirkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasul. Lalu makin berkembang. Lalu untuk memahami ibadah dengan baik, akhirnya jadilah ilmu fikih yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Agar bisa baca Qurannya benar, akhirnya lahirlah ilmu tajwid yang kaitannya juga dengan Al-Quran. Lalu agar keyakinannya mantap yang terdapat di dalam Al-Quran, lahirlah ilmu tauhid.
Lalu agar hatinya bersih, lahirlah ilmu tasawuf. Jadi ilmu-ilmu di zaman Rasul juga nggak ada, tetapi bukan berarti itu tidak dari Rasul, itu tetap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama hukumnya dengan kita belajar ilmu fikih, sama hukumnya kita dengan belajar ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang wajib lainnya. Jadi ilmu tasawuf adalah ajaran Islam dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya, dan wajib kita pelajari. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi nggak benar ada anggapan tasawuf itu bukan dari Islam. Jadi ilmu tasawuf dari Islam, hukum belajarnya fardu ain ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang baligh, orang yang sudah terkena beban hukum, itu namanya mukallaf. Batasan terkena beban hukum di dalam Islam mukallaf itu batasannya adalah baligh. Jadi kalau sudah baligh berarti disebut mukallaf, berarti wajib menuntut ilmu. Wazalika hal itu li'annahu karena kama yajibu, domir li'annahu, domirnya domir sya'an, li'annahu karena bahwasannya, kama yajibu tu'allimu allamayu ta'allumu ma yuslihu dhahira, ta'allumu ma yuslihu dhahira, sebagaimana wajib mempelajari apa-apa yang membaguskan bagian zahir, kazalika begitu juga yajibu wajib ta'allumu ma mempelajari apa-apa yuslihu yang membaguskan al-batina batin. Jadi sebagaimana zahir saja banyak yang diwajibkan, apalagi batin, karena dinilai Allah adalah batinnya. Contohnya zahir adalah fikih. Fikih itu zahir. Tata cara sholat, sholatnya kelihatan, itu zahir. Zahir saja banyak yang diwajibkan, padahal yang dipandang oleh Allah adalah batin. Begitu juga wajib kita membaguskan hal-hal yang berkaitan dengan batin. Ya, jadi kalau yang zahir saja diwajibkan oleh Allah, lebih-lebih yang batin jelas lebih wajib lagi. Berarti ilmu tasawuf itu ilmu yang sangat penting dan wajib kita ketahui. Kama yajibu ta'allumu. Ta'allumu itu masdar, itu ta'allumu itu fa'ilnya yajibu. Ta'allumu ma. Nah, ma itu adalah mudhof ilaihnya ta'allumu. Jadi ta'allumu mudhof, ma mudhof ilaih. Yuslihu yang membaguskan. Opo ma yang membaguskan, ma itu membaguskan, az-zahira yang zahir. Zahir itu berarti maf'ul bih. Nah, begitu juga al-batina itu sama, maf'ul bih juga. Jadi kalau yang zahir saja diwajibkan menuntut ilmunya, dan banyak ilmu-ilmu zahir yang diwajibkan oleh Allah, lebih-lebih ilmu batin, karena orang dipandang oleh Allah itu hatinya. Hatinya buruk, orang itu buruk. Hatinya bagus, orang itu bagus. Dan berarti menuntut ilmu yang bisa menyebabkan hati kita bagus itu hukumnya wajib. Wa amma fadluhu, adapun keutamaan ilmu tasawuf, fahuwa, maka keutamaan itu fauqanuhu, di atasnya, ala sairil ulumi, atas seluruh ilmu-ilmu. Jadi kewajibannya di atas seluruh ilmu-ilmu, fauqanuhu, di atasnya. Jadi itu amma fadluhu fahuwa itu sama, jumlah ismiyah yang jadi syarat, jumlah ismiyah yang sebagai syartiyah. Jadi ini kesenangan musannif menggunakannya itu. Jadi
musannif pengarang kitab itu beda cara di dalam mengungkapkan. Ada yang senang mengungkapkan dengan pakai syartiyah meskipun itu jumlah ismiyah. Nah, ini sehingga pakai amma, pakai fa, pakai amma, pakai fa itu sangat sering. Jadi keutamaan ilmu tasawuf itu di atas seluruh ilmu. Jadi kita bisa bayangkan di atas seluruh ilmu, berarti ilmu yang sangat utama. Min jihati annahu, dari segi annahu bahwa ilmu tasawuf itu yusilu dapat menyampaikan ila ma terhadap apa-apa zukiro yang telah disebutkan. Ilmu tasawuf itu bisa menyampaikan kepada Allah, kepada kedekatan kepada Allah, kepada kebersihan hati, kepada kebahagiaan dunia. Sehingga dari segi ini ilmu tasawuf itu lebih penting daripada ilmu-ilmu lainnya. Jadi menurut menurut ulama ahli tasawuf, ilmu tasawuf itu hukumnya, keutamaannya di atas dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi sampai seperti itu tentang keutamaan ilmu tasawuf ini. Nah, ini orang banyak yang nggak tahu, meremehkan. Orang pengen terbebas dari ria, nggak ingin belajar bagaimana cara biar hilang rianya. Orang pengen hatinya bersih, nggak ingin belajar bagaimana cara hatinya bersih. Jadi udah hanya sebatas keinginan-keinginan. Padahal itu ada tata caranya dan itu dibimbing oleh ulama. Nah, bimbingan oleh ulama itu namanya ilmu tasawuf. Maka kita pelajari ilmu tasawuf, jangan sampai tidak kita mempelajarinya. Nah, ini adalah sebetulnya ini kitab, kalau dari segi ilmu tasawuf, ini kitab termasuk dasar, pondasi. Jadi ini kitab pondasi, kifayatul atqiya, kecukupan, batasan minimal atqiya, orang-orang yang takwa. Nah, orang-orang yang takwa itu batasannya ini, jangan sampai kurang dari ini. Nah, ya, jadi seperti dasar juga kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah, itu juga ilmu tasawuf dasar juga. Ya, kalau An-Nasoihud Diniyah itu tasawuf sudah dicampur fikih dan tasawuf gabung, dan tasawufnya itu separuhnya. Nah, tapi kalau kifayatul atqiya seluruhnya tasawuf dan dasar. Ya. Jadi usahakan kita tekun belajar ilmu tasawuf ini. Di samping kita nahwu sorofnya kita pelajari, kita belajar nahwu sorof, terus kita biar bisa mengkaji kitab-kitab yang lainnya, tasawuf yang lainnya. Jadi keutamaan ilmu tasawuf di atas seluruh ilmu, karena bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma nisbatuhu, adapun hubungan ilmu tasawuf lil ulumi, kepada ilmu-ilmu lainnya atau dengan ilmu-ilmu lainnya, fahiya, maka hubungannya itu ya kayak biasa, ada amma, ada hiya. Nah, ini kesenangan musannif. Sebetulnya tanpa amma-nya boleh dihilangkan, fa-nya dihilangkan, jadilah jumlah ismiyah biasa. Ya. Adapun hubungannya ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu lainnya, fahiya, maka hubungannya itu annahu aslu kulli ilmin, pangkal seluruh ilmu. Jadi pokoknya seluruh ilmu. Wa ma siwahu, dan apa-apa yang selain tasawuf itu far'un, adalah cabang. Jadi adapun yang selain ilmu tasawuf itu disebut dengan cabang. Jadi ilmu tasawuf itu pokoknya, lalu ilmu selain tasawuf adalah cabangnya. Jadi ilmu selain tasawuf itu adalah cabangnya. Jadi masuk rekaman nggak apa-apa. Jadi iya. Jadi ilmu, kita bisa bayangkan, untuk sampai kepada Allah memerlukan ilmu, untuk bisa dekat kepada Allah memerlukan ilmu. Ilmu itu namanya ilmu tasawuf. Nah, tujuan kita hidup di dunia itu bahagia dunia dan bahagia akhirat.
Bahagia itu memiliki syarat, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih merupakan syarat, berarti ilmu yang bisa membersihkan hati adalah ilmu yang paling utama. Nah, yang lainnya adalah dianggap pelengkap. Nah, ini adalah pendapat ahli ilmu tasawuf. Tapi kalau pendapat ulama fikih lain lagi. Ya, jadi pendapat ulama fikih, ya fikih yang paling utama begitu. Jadi kemudian kalau pendapatnya ulama ahli tauhid, ya tauhid yang paling utama. Tapi yang jelas ketiga hal ini utama, yang lainnya cabang. Jadi kalau misalkan di dalam syair, fa inna faqihan wahidan mutawarian asyaddu ala syaitoni min alfi abidi. Karena sesungguhnya seorang faqih, seorang yang berilmu fikih, lalu waro itu terpelihara dari yang haram, lebih berat diganggu setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Nah, jadi menurut ulama fikih, ya fikih yang paling utama. Menurut ulama tauhid, ya tauhid yang paling utama. Mengenal Allah itu lebih utama daripada yang lainnya. Nah, jadi karena kita di sini belajar ilmu tasawuf, ini pendapatnya ulama tasawuf, ya tasawuf yang paling utama. Tapi setidaknya 3 ada ilmu yang penting. Tauhid, fikih, tasawuf itu tidak boleh tidak. Selainnya itu cabang. Jadi selainnya itu cabang. Jadi yang paling utama adalah tauhid, fikih, tasawuf. Di sini pendapat ulama ahli tasawuf berarti menganggap ilmu tasawuf itu lebih utama dari seluruh ilmu dan yang lainnya itu adalah cabangnya. Wa ma siwahu far'un. Apa-apa yang selain ilmu tasawuf itu adalah cabangnya. Wa nisbatuhu lil batini. Hubungan ilmu tasawuf dengan batin kanisbatil fikhi fi zahiri, seperti hubungan fikih kepada zahir. Jadi fikih itu membahas yang zahir, yang nampak. Kalau tasawuf membicarakan yang batin, yang ada di dalam hati, yang tidak nampak. Fikih sujudnya gimana, dibahasnya fikih. Urusan hatinya tasawuf. Jadi ketika ibadah, dua-duanya harus digabungkan. Nggak bisa fikih saja, lalu lagi sholat hatinya lalai kemana-mana. Itu namanya nggak sholat yang benar. Sholat yang benar adalah gabungan fikih dan tasawuf, yaitu hatinya hadir lalu gerakannya benar. Ya, jadi harus gerakannya benar sesuai dengan yang diajarkan Rasul, hatinya juga harus ingat Allah. Nah, hati harus ingat Allah dibahasnya di tasawuf, bagian fikih, bagian yang zohir-zohirnya. Sujud yang benar gimana, pembahasannya di fikih. Al-Fatihah harus benar makhrajnya, fikih. Lalu Al-Fatihah harus direnungkan, ilmu tasawuf. Nah, begitu kurang lebih. Meskipun fikih itu nggak ada yang murni fikih. Fikih itu kadang-kadang nyerempet ke tasawuf juga, bahwa kita harus ingat Allah di dalam sholat. Jadi tidak ada yang murni. Tapi pembahasan mengenai hati itu bagian tasawuf, pembahasan zohir itu adalah bagian fikih. Wa amma, bentar dulu, kekecilan tulisannya. Wa amma wadi'uhu. Wadi'un artinya peletak. Wado'a meletakkan. Wadi'un peletak. Wadi'una jama' muzakkar salimnya. Lalu nunnya dibuang. Wadi'uhu para peletaknya. Nah, jadi analisa ini harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita bingung terhadap hal ini. Amma itu biasa, keinginan pengarang pakainya syartiyah, yang kita harus sudah terbiasa. Pengarang kitab ini senangnya menggunakan jumlah syartiyah. Lalu wadi'un peletak, isim fa'il. Lalu wadi'un
Wadi'una jama muzakkar salim. Jama muzakkar salim diidofahkan, dia menjadi mudhof dengan hu. Mudhof ilaihnya hu, berarti nunnya hilang. Wadi'uhu, para peletaknya, para peletak ilmu tasawuf, para penggagas ilmu tasawuf adalah, para penggagas ilmu tasawuf, fahum mereka adalah al-a'immatu, para imam, para imam, al-a'yanu yang terbuka mata hatinya. Jadi para ulama, para imam yang mata hatinya terbuka. Di antaranya Imam Ghazali itu yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah penggagas ilmu tasawuf. Ini ilmu ini orang harus dibimbing biar nggak salah. Maka para imam yang al-a'yun, yang mata hatinya terbuka, itu penggagas ilmu tasawuf. Al-arifuna, yang mengenal, mereka yang mengenal, bi rabbihim, Tuhan mereka. Al-Mannan, yang memberi anugerah, yang maha pemberi anugerah, yang mengenal Allah. Kalau mufradnya al-arif billah, jadi orang yang mengenal Allah. Jadi para penggagasnya adalah orang-orang yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Tuhannya itu al-Mannan, yang banyak memberi anugerah. Jadi penggagasnya itu bukan sembarangan, bukan tukang beca, bukan tukang sayur, tapi ulama-ulama yang terbuka mata hatinya, yang hubungan antara dia dengan Allah sudah sangat dekat, lalu membimbing umatnya, membimbing jamaahnya. Dan itulah imam-imam, itulah para penggagas ilmu tasawuf, yang mereka itu semuanya dekat dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Sultanul Aulia. Jadi para wali-waliullah itulah penggagas ilmu tasawuf. Jadi insya Allah kita tidak akan tersesat jika kita dibimbing oleh ulama. Nah ini yang bimbing oleh ulama. Tapi ini dasar aja udah bagus. Kita ini dasar aja udah bagus. Ya. Wa amma istimdaduhu, wa ammastimdaduhu, adapun pondasinya, ilmu tasawuf, fahuwa, tempat bersandarnya atau pondasinya, tempat berpijaknya, itu istimdad, tempat berpijak, pondasi atau dasar. Fahuwa, maka pondasinya min kalamillahi, dari kalamullah, dari Al-Quran. Jadi tasawuf ya dari Al-Quran, bukan dari kejawen, bukan dari kitab-kitab yang gak jelas, tetapi dari kalamullah. Wa kalami rasulihi, dan dari kalam rasulnya, dari hadis-hadis Rasul. Sayyidi waladi Adnan, yang Sayyidi waladi Adnan, Rasulullah itu julukannya Sayyidi waladi Adnan, tuannya anak Adnan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Wa zawil yakini, dan ulama-ulama yang memiliki keyakinan. Wal irfan, dan ilmu-ilmu batin. Jadi ulama yang memiliki keyakinan dan ilmu-ilmu batin, itulah dasar pijakannya. Jadi dasar pijakannya tetap Al-Quran, hadis, lalu para ulama yang sudah mencapai makom tertentu. Wa amma mas'alatuhu wa amma masailuhu fahuwa qadoyahu. Adapun permasalahan di dalam ilmu tasawuf, yaitu ketetapan-ketetapan di dalam ilmu tasawuf. Jadi ulama kadang-kadang memberikan ketetapan-ketetapan ilmu tasawuf yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam. Contohnya adalah al-hikam. Al-hikam itu harus ditafsirkan. Nggak ditafsirkan, orang banyak yang salah menafsirkan dan bisa keliru. Maka banyak syarah al-hikam. Jadi permasalahan-permasalahan ilmu tasawuf adalah ungkapan-ungkapan ulama yang butuh penafsiran. Tidak sembarangan orang bisa menafsirkannya.
Demikian sampai di sini pembahasan kita, ini sudah titik. Rencananya sampai dalam kurung tapi masih terlalu jauh. Jadi usahakan kita istiqomah belajar tasawuf, karena kita dibimbing oleh ulama yang ahli di dalam memperbaiki hati. Yang bimbing bukan saya. Kitab ini saya cuma baca. Bisanya baca, belum tentu mampu melaksanakan, tapi kita bersama-sama mencoba. Dan kita juga belajar kebahasaannya. Kebahasaannya kita belajar. Lalu pengarang kitab ini punya perbedaan di dalam cara mengungkapkan di dalam bahasa Arab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah